Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 di MTS Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari berbagai bala, berbagai bencana, termasuk dengan bencana COVID-19 yang akhir-akhir ini di Indonesia semakin banyak korbannya. Nah, anak-anakku yang soleh, marilah kita mulai dengan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran tentang kali ini adalah mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Kemudian menyimpulkan informasi teks tanggapan, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan ataupun tulis. Nilai karakter bangsa yang dikembangkan adalah menghargai bahasa Indonesia, tanggung jawab, dan kreativitas. Berikutnya adalah, tahukah di antara kalian apa tentang teks tanggapan? Sudah ada yang tahu anak-anakku? Apa itu teks tanggapan? Ayo, dilihat di buku paketmu. Apa itu teks tanggapan? Sudah disiapkan buku paketnya? Nah, oh sudah ada yang menemukan. Apa teks tanggapan? Yang dimaksud dengan teks tanggapan adalah teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Nah, tujuan dari teks tanggapan adalah, ada yang tahu? Penilaian yang dilakukan harus, tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran atau alasan. Jadi teks tanggapan ini kan menanggapi apa yang disampaikan orang, menanggapi apa yang disampaikan kawan diskusi, menanggapi apa yang disampaikan dalam teks yang lain yang berupa apa saja. Tentunya dalam menanggapi teks adalah perlu adanya kesantunan, kesopanan, supaya orang lain menjadi tidak tersinggung, supaya orang lain itu tetap berpendapat. Nah, penilaian yang dilakukan tentunya harus
objektif. Objektif, tidak subjektif. Jadi objektif itu apa adanya, tidak menurut saya. Namun karena penilaian itu objektif, maka sesuai dengan objeknya dan dapat diterima oleh siapa saja. Selain itu, yang kedua, penilaian dalam menanggapi kita harus sopan, santun. Santun dalam berbahasa, sopan dalam bersikap. Jika ternyata ada orang yang lain punya pendapat dan pendapat itu kita harus menanggapinya, maka selain objektif, kita harus sopan dalam menanggapi. Hal tersebut supaya orang lain tidak tersinggung barangkali dengan sikap kita, dengan ucapan kita. Sehingga setelah selesai berdiskusi, setelah selesai memberikan teks atau wacana-wacana tertentu, maka tetap akan terjalin persaudaraan dan persahabatan. Selanjutnya adalah logis. Logis adalah dapat diterima dengan akal sehat, sesuai dengan logika, nalar yang baik. Maka dalam penalaran yang logis, alasan yang jelas, apa yang menjadi tanggapan kita, atau jika kita punya pendapat dan ditanggapi oleh saudara kita, maka dengan alasan yang logis itulah dapat diterima oleh akal, maka menjadi hal lebih baik. Setelah itu, maka harus jelas. Loh, mengapa demikian? Ya, informasi yang disampaikan itu harus jelas. Cara menanggapinya juga harus jelas. Sehingga dalam kejelasan itu, maka akan tercapai tujuan daripada teks tanggapan. Nggih.